Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya Salsabilah Draja Fauzani. Saya dari grup Digital Communication. Ingin menginterview kalian dari grup Digital Emotional. Right? Yes. Oke. Sebelum kita mulai, berarti urutannya dari Rial, Zua, Loli, dan Fitrah ya. Oke. Di sini saya mengambil tema penggunaan Facebook dalam akademik. Oke, kita langsung aja di pertanyaan pertama. Apakah Anda masih menggunakan Facebook untuk tujuan akademis? Jika iya, kenapa? Dimulai dari Rial. Baiklah, saya masih menggunakan Facebook untuk tujuan akademik karena banyak dosen-dosen kita yang apa namanya, yang menyuruh kita untuk posting di Facebook ya. Seperti pas semester lalu kemarin, eh, kita membaca suatu cerita yang hummingbird ke apa gitu dan dipost di Facebook. Lalu digital literasi ini dan kemarin saya lupa Pak Limbung juga. Ya, banyak yang memakai Facebook. Listening juga kalau tidak salah waktu itu. Oke, Sekian. terima kasih. Kalau Zua gimana? Saya setuju dengan Rial karena walaupun Facebook sekarang kurang diminati, tapi kita tidak bisa memungkinkan bahwa Facebook adalah platform terbesar dahulu. Jadi banyak dosen-dosen yang memakai Facebook sebagai metode pembelajaran. Kalau Loli? Saya masih menggunakan Facebook untuk academic purpose karena banyak dosen yang masih menggunakan Facebook sebagai media pembelajaran. Sudah. Fitrah? Saya sendiri masih menggunakan Facebook karena beberapa matkul masih menggunakan sarananya Facebook, sarana pembelajaran. Oke, jadi kalian semua setuju ya bahwa Facebook itu tujuannya untuk akademis gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Apakah foto yang Anda bagikan di Facebook, seperti foto profil, membuat orang lain melihat latar belakang pendidikan Anda? Jika iya, kenapa? Dimulai dari Riel. Ya, kalau saya pribadi sepertinya tidak, karena foto saya ini bukan foto yang berlatar edukasi gitu. Itu foto saya pas liburan kah di tempat umum ya. Jadi tidak memakai seragam apapun. Hanya bisa terlihat, oh ini mungkin sudah SMP atau SMA gitu, atau kuliah. Sekian. Zua? Sama seperti Rial karena saya menggunakan Facebook sekarang hanya untuk jual beli. Jadi foto yang saya gunakan tidak lebih dari foto biasa saja. Loli? Tidak, orang-orang tidak melihat saya dari foto profilnya, background education-nya karena akun Facebook saya itu bertujuan awalnya untuk gambar, lalu saya alih gunakan untuk menjadi akun mengumpulkan tugas. Kalau untuk Fitrah? Kayak sama seperti jawaban teman-teman yang lainnya, pada awal akun Facebook saya juga bukan untuk pendidikan, awalnya buat umum, terus kemudian saya ubah untuk ke pendidikan. Dan orang-orang tidak melihat dari latar belakang profil picture saya sebagai pendidikan. Oke, jadi kalian semua tidak setuju ya bahwa foto profil bisa melihat latar belakang kita. Oke, yang ketiga. Apakah Universitas Mula Warman memanfaatkan Facebook sebagai sarana publikasi pendidikan untuk membantu siswa dalam mencari informasi pengetahuan yang mereka butuhkan? Dimulai dari Riel. Oke, kalau saya pribadi saya rasa tidak,
karena eh, yang informasi-informasi yang kita butuhkan itu kemarin tidak lewat Facebook, tapi kita dapatkan melalui Instagram. Instagramnya ULT Unmul atau yang satu lagi, saya sudah lupa. Ya, jadi lebih ke Instagram sih daripada Facebook. Facebook itu hanya untuk tugas-tugas dosen. Sekian. Zua? Oke, baik. Saya juga kurang setuju karena apa sih, di Facebook Unmul juga belum terlalu luas yang ngikutin, lebih banyak di Instagram. Sekian. Loli? Menurut saya, Facebook tidak terlalu digunakan oleh universitas, melainkan website resminya dari universitas sendiri dan Instagram. Oke, dari saya juga tidak terlalu menggunakan tidak universitas tidak terlalu menggunakan Facebook seperti Loli katakan tadi dari website Unmul ataupun juga Instagram resmi Unmul. Jadi kalian semua tidak setuju ya bahwa universitas kita tidak hanya melihat informasi dari Facebook aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda merasa nyaman menggunakan Facebook untuk pembelajaran online? Jika iya, kenapa? Menurut saya nyaman-nyaman saja sih. Walaupun jarang ya, tapi kalau disuruh ya oke-oke aja. Karena kurang lebih video-videonya sama kayak di Instagram. Dan Facebook kan udah lama ya, jadi familiar gitu dengan fitur-fiturnya. Jadi lebih gampang. Sekian. Zua? Baik, menurut saya Facebook lebih unggul dari Instagram kalau untuk mengumpulkan tugas karena di Facebook bisa kita arsipkan dokumen dan video-video yang lebih banyak dari Instagram gitu saja. Loli? Kalau saya tidak terlalu merasa nyaman, karena orang-orang yang berteman dengan saya karena komunitas gambar jadi tahu apa yang saya lakukan. Fitra? Kalau saya untuk dalam pembelajaran nyaman saja karena bisa melampirkan file, video ataupun juga foto. Tidak seperti di Instagram kan tidak bisa mengupload file. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kelima. Sebagai anggota aktif grup di Facebook, bagaimana sih bergabung dengan grup belajar Facebook membantu Anda sebagai siswa memahami pelajaran dengan baik? Dan apa sih manfaat yang kalian peroleh dari grup Facebook tersebut? Dari Rial? Eh, Kalau untuk saya, eh banyak sih manfaat-manfaatnya. Salah satunya ya jadi tahu bagaimana rasanya aktif di Facebook grup. Karena selama ini ya Facebook tunggal aja, nggak ada grup-grupnya. Lalu bisa itu eh tahu fitur-fiturnya juga, karena kan udah lama nggak main Facebook. Jadi kalau disuruh bikin grup kelas ya jadi familiar lagi, apalagi harus posting-posting mulu kan. Ya, seperti itu saja, sekian. Oke, Zua? Menurut saya sangat terbantu karena di Facebook itu kita bisa lihat postingan kita sendiri dari grup tersebut gitu. Jadi nggak harus scroll-scroll cari. Sekian. Loli? Menurut saya Facebook juga belajar di Facebook itu sangat membantu untuk memahami materi yang ada, dan benefitnya itu Facebook bisa menjadi seperti arsipan materi-materi yang ada. Bisa diakses di setiap waktu dan setiap momen yang kita mau. Fitra? Oke, untuk sama ya, jawaban saya hampir sama seperti teman-teman yang lainnya. Enak, terbantu dari Facebook karena
kalau misalnya kita mau nge-scroll bagian yang apa yang sudah kita kumpul tuh nggak nge-scroll karena sudah bisa nge-search gitu apa yang mau kita cari tugas kita sebelum-sebelumnya. Oke, jadi kalian semua melihat bahwa grup Facebook itu membantu untuk memahami materi pelajaran ya. Oke. Pertanyaan ke-6. Sebagai anggota grup Facebook, apa yang dapat Anda lakukan sebagai anggota grup dan konten apa yang sering Anda bagikan? Oke. Dimulai dari Riel. Untuk konten yang sering saya bagikan, ya tugas-tugas aja sih, tugas-tugas dari dosen-dosen kita itu yang sering saya bagikan, seperti em, yang itu apa namanya, mind mapping, lalu video-video poetry, eh video-video baca cerita itu, dan drama-drama, itu saja sih. Sekian. Zua. Baik, untuk konten yang saya bagikan di Facebook tidak lain adalah tugas-tugas dari dosen dan mungkin hanya kayak story-story saya yang untuk mengupload kegiatan sehari-hari itu saja. Loli. Kalau saya pribadi untuk akun biasa ya gambar yang saya buat, dan untuk di grup belajar ya related untuk education ya, tapi untuk yang pribadi tidak sama sekali. Oke, Fitra. Kalau saya konten yang biasa itu biasanya yang dari tugas-tugas dari dosen seperti pembuatan video puisi ataupun juga artikel yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Gitu. Sekian. Jadi rata-rata konten yang kalian bagikan tuh dari dosen ya. Oke. Pertanyaan ke-8. Strategi atau pedoman apa yang Anda terapkan untuk menjaga lingkungan online yang saling menghormati dan produktif untuk diskusi di grup Facebook? Mulai dari Riel. Kalau dari saya, diskusi ini seperti apa ya contohnya kalau boleh tahu? Menjaga ya lingkungan yang positif di grup Facebook itu kayak misalnya nggak boleh ada unsur kekerasan di grup situ atau nggak boleh menghina gitu. Ya, karena kita cuma menggunakannya untuk edukasi, jadi sepertinya tidak ada ya. Ya, sadar diri aja kayaknya. Sudah kuliah juga. Sekian. Kalau untuk Zua. Baik, menurut saya strategi apa saja yang bisa diterapkan di Facebook adalah salah satunya bisa menggunakan bahasa yang baik, juga hindari penyebaran sara, itu aja sih kayak pornografi atau aksi kekerasan. Untuk Loli. Jadi pengguna Facebook yang pasif itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyerempet atau membuat masalah di Facebook dan membahas topik yang sesuai dan di tempat yang sesuai. Fitra. Ya, dengan menciptakan tentunya menciptakan suasana yang positif yaitu dengan menghormati bukan menghormati, memperlakukan postingan-postingan teman-teman sekalian itu tidak mengkomen secara negatif ataupun tidak memposting konten yang menyinggung dari teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-8, bagaimana sih Facebook memfasilitasi kolaborasi di antara Anda sebagai siswa untuk tujuan akademik? Dimulai dari Riel. Untuk bagian akademik, Facebook itu memfasilitasi saya sebagai platform edukasi di mana saya bisa mempost tugas-tugas saya yang diberikan, dan untuk melihat juga ya, melihat tugas-tugas yang lain, jadi saya bisa dapat referensi. Oh, ini mereka ngerjain tugasnya kayak gini, jadi saya tidak tanpa bertanya pun bisa tahu gambaran tugas saya nanti akan bagaimana. Sekian.
Untuk Zua, Baik, bagi saya fasilitas yang bagus di Facebook itu adalah bisa mengirimkan dokumen karena jarang sosial media sekarang aplikasinya bisa mengirimkan dokumen gitu. Loli, Itu menurut saya lebih ke arah untuk arsip sendiri yang akan saya gunakan nanti atau sekarang. untuk Fitra, Kalau misalnya dari saya itu yang fasilitas kolaborasi antar siswa sama seperti Zua, yaitu dengan memfasilitasi eh, fitur eh, file dan juga dan seperti Loli tadi yang ada fitur pengarsipan itu sangat membantu fasilitas kolaborasi. oke kita lanjut. Apa fitur favorit Anda untuk berinteraksi dan bagaimana Anda membagikan materinya? Ini maksudnya itu apa fitur favorit Anda untuk mengerjakan proyek grup menggunakan Facebook? Fitur di Facebook yang menjadi favorit Anda untuk mengerjakan proyek grup. Eh, fitur video atau foto itu ya, karena lebih gampang ngirim video di Facebook daripada Instagram menurut saya. Dan karena saat ini kita sedang disuruh cari banyak artikel ya, fitur untuk ngirim file artikelnya itu juga sangat bermanfaat. Sekian. Zua, Baik, bagi saya sama sama seperti Rial, fitur seperti video, foto, dan pengiriman link di Facebook itu sangat membantu saya dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan dari dosen. Loli, Sama seperti Zua, saya lebih suka menggunakan fitur mengirim foto, video, dan link. Kalau dari saya yang saya suka itu dari fitur unggah file karena ya jarang sekali ya media sosial menggunakan fitur upload dokumen gitu Pak. oke jadi kalian semua lebih suka ya fitur Facebook seperti upload foto gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah grup Facebook membuat Anda sebagai mahasiswa lebih aktif dibandingkan dosen dalam diskusi dan kegiatan? Jika iya, jelaskan. Iya, karena mahasiswa mulu yang jawab. Sekian. Nggak ada penjelasan lagi. Mungkin dosennya juga sekali dua kali jawab ya itu, tapi itu cuman kalau kita salah posting atau yang kita posting itu malah melenceng dari itunya, dari apanya, dari topik Oke, kita lanjut ke topik yang didiskusikan di kelas tadi. Sekian. Oke. Oke, kita lanjut ke Zua ya. Baik, bentar. Menurut saya iya karena di Facebook mahasiswanya bisa lebih leluasa untuk berkomentar dan memberikan apa sih di Facebook itu ada fitur kayak emoticon gitu loh. Jadi tuh kita bisa ngasih itu ke para yang lainnya gitu. Loli, Tidak terlalu, karena mahasiswa hanya mengerjakan sesuatu yang disuruh dosen. oh, nggak Eh, ada dampaknya ya? Ya udah. Fitra, Oke, itu tergantung siswa masing-masing karena ada beberapa siswa yang aktif itu mungkin mungkin lebih siswa yang lebih apa ya? Karena kan tugas ya, jadi siswa lebih aktif dalam grup dan dosen hanya memerintahkan kita membuat tugas. Jadi kita lebih aktif untuk upload tugas. ya kita lanjut ya. Apa dampak penggunaan aplikasi Facebook terhadap interaksi pelajar bahasa asing? Dampak penggunaannya aplikasi Facebook terhadap kita sebagai pelajar bahasa Inggris?
menurut saya impact-nya itu bermanfaat ya. Jadi karena kita bisa dapat berbagai referensi dan kalau waktu itu kita disuruh ngirim video yang berbeda-beda, jadi kita dapat lebih banyak lagi referensi dan materi pembelajaran mandiri. Sekian. Zua? Baik, karena saat ini Facebook itu adalah salah satu yang paling banyak diakses, jadi menurut saya itu sangat bermanfaat, apalagi kita bisa mencari banyak apa sih materi yang eh, mahasiswa lain share gitu. Loli? Untuk feedbacknya dan assignmentnya mungkin dosen ada memberikan beberapa tapi tidak terlalu, dan interaksi dengan dosen pun masih tetap pasif. Jadi biasa saja. Tidak terlalu bagus dan tidak terlalu pasif. Fitra? Sama seperti yang Loli katakan tadi ya, interaksi antar dosen tadi, yang tidak terlalu pasif dan juga tidak terlalu aktif, atau dan juga apa banyak juga ya di Facebook itu memberikan konten-konten mengenai edukasi. Oke, kita lanjut ya. Apakah menggunakan Facebook untuk proses pembelajaran di kelas meningkatkan kinerja Anda dalam belajar? Jika iya, kemampuan bahasa Inggris mana yang paling meningkat? Dimulai dari Riel. Menurut saya kemampuan bahasa Inggris yang paling meningkat adalah speaking dan listening. Karena semester lalu itu kita disuruh membuat drama dan sekian. Baik, Zua. Baik, menurut saya yang paling bermanfaat itu di bagian writing karena di Facebook saya biasanya menuliskan caption yang panjang ya, jadi menurut saya di bagian writing sih. Loli? Writing sama vocab. Bisa dijelaskan kenapa bisa meningkatkan writing sama vocab? Meningkatkan vocab dan writing karena kita disuruh memberikan caption atau penjelasan terhadap postingan yang kita post di grup belajar. Fitra? Kalau saya lebih ke arah writing ya, karena kan di situ saya menulis caption itu merangkai kata-katanya agak sulit, jadi mungkin saya di writing kalau misalnya meningkatkan kinerja. Jadi dari kalian semua lebih banyak meningkatkan skill writing ya. Oke. Sekarang nomor 14. Fitur apa yang paling membantu Anda dalam meningkatkan keterampilan yang Anda sebutkan? Seperti writing misalnya fitur dari komen gitu. Mulai dari Riel. Fitur video karena ya speaking kan dari hasil pembuatan video dan satu lagi tadi itu listening karena kita harus mendengarkan dulu video YouTube baru mengirimkan linknya. Jadi fitur komen juga. Zua? Baik, bagi saya sama seperti Real itu fitur komen karena basicnya juga writing itu kita harus nge-komen. Jadi menurut saya itu fitur yang paling bagus sih untuk di Facebook. Loli? Satu, fitur komen. Yang kedua, fitur posting. Oke, Fitra? Mungkin kurang lebih sama ya seperti teman-teman sekalian, yaitu uh, yang caption karena saya bukan sulit,
karena saya panjang sekali kata-katanya, jadi saya bisa merangkai kata-kata tersebut dengan baik. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Apa tantangan paling umum yang dihadapi siswa dalam mengembangkan keterampilan mereka dalam pendidikan di Facebook? Bagaimana sih tantangannya berkontribusi pada proses pendidikan Anda? Dimulai dari Riel. Menurut saya internetnya ya, karena kalau tidak punya internet tidak bisa mengakses Facebook, jadi terhalang gitu proses belajarnya. Belum lagi kalau mati listrik dan tidak punya genset, jadi ketinggalan pelajaran kan nanti. Tidak bisa posting, tidak bisa lihat eh, postingan-postingan teman-teman juga. Jadi itu saja, sekian. Untuk Zua? Baik, menurut saya juga sama. Menurut saya di bagian internet karena itu adalah tantangan yang paling umum ya untuk eh, apa sih dikaitkan di sosial media itu saja. Loli? Kalau saya lebih ke arah internal, di mana murid-murid kadang tidak terlalu pede dengan jawaban atau postingan yang mereka posting, karena mereka terpaku dengan jawaban atau postingan teman-temannya yang sebelumnya. Sehingga jawaban mereka menghambat mereka untuk lebih mengembangkan skillnya mereka masing-masing. Fitra? Kalau dari saya juga eh, dari internet ya, karena internet itu sangat mempengaruhi semua tentang media sosial dan apa. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban kalian dan terima kasih juga udah menyempatkan waktunya. Oke, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kita anu dulu.